Halo semuanya, nama saya Adi dan ini istri saya. Saya Karisa, kami memiliki 2 orang anak. Ya kita mau sharing sedikit testimoni dari apa yang pengalaman yang pernah saya alami di tahun lalu, khususnya di bulan September ya. Jadi waktu itu saya habis pelayanan malam hari Jumat, saya ingat di recharge, tiba-tiba besok subuhnya saya demam dan diminumin obat demam itu nggak sembuh-sembuh. Akhirnya saya udah coba sampai tahan semalam lagi, sampai malam besoknya tetap menggigil terus. Jadi minum obat demam nggak kunjung sembuh, tetap menggigil pakai selimut 2 rangkap pun masih menggigil. Akhirnya saya panggil istri saya untuk ke kamar. Akhirnya karena kan saya tidur terpisah, saya takut nularin sama anak-anak. Akhirnya dia bilang oke, kita ke UGD aja langsung gitu. Jadi singkat kata kita ke rumah sakit dan diagnosis awalnya curiganya yaitu DB sama tipes gitu, karena kebanyakan kalau menggigil dan demamnya parah itu DB atau tipes gitu. Akhirnya dites sama dokter, nunggu hasilnya ternyata negatif gitu. Lalu dites secara lengkap kan supaya cari tahu penyakitnya. Curiga awal itu ada di liver, curiganya di hepatitis pertama. Cuman ketika itu kok arahnya ini agak gak kayak hepatitis gitu. Jadi akhirnya dokternya curiga, suruh USG abdomen. Nah ketika di USG abdomen juga nggak ada masalah gitu. Sebetulnya liver pun ternyata hasilnya itu positif, tapi itu histori. Jadi memang benar ada hepatitis, tapi itu penyakit lama. Sampai akhirnya dokter melakukan banyak pengetesan urin dan segala macam, tapi nggak kunjung ketemu penyakitnya apa. Waktu itu bangun pagi, saya tiba-tiba minta sama dokter untuk periksa USG abdomen lagi yang kedua. Tujuannya apa ya? Saya juga pengen tahu aja gitu, karena tiba-tiba saya punya kayak ada dorongan gitu dari hati saya untuk pengen ngetes lagi gitu. Akhirnya saya tes dan keluarlah hasilnya memang ada masalah di liver saya. Ada kayak sejenis benjolan di sana. Dokter masih belum bisa mendiagnosis itu apa, cuman cenderungnya ke arah abses atau sejenis kiste gitu. Dan dokter bilang ini harus dioperasi. Akhirnya saya rundingan sama istri untuk melakukan operasi, cuman mikir di luar negeri atau di Surabaya gitu. Karena beberapa keluarga juga mendorong untuk keluar negeri aja gitu kan, lebih aman dan lain sebagainya. Nah, saya tuh benar-benar galau karena saya tuh orangnya tipenya yang nggak suka jauh dari rumah, nggak suka jauh dari keluarga. Karena saya waktu itu benar-benar capeknya itu nggak ketemu anak selama berhari-hari, berminggu-minggu. Saya nggak ketemu anak 1 hari aja buat saya udah sedih sekali gitu. Tapi waktu itu saya nggak ketemu anak sampai 10 hari lebih gitu. Akhirnya saya bilang sama istri, enaknya di mana gitu. Akhirnya istri saya bilang udah kamu doa aja, aku nggak bisa mutusin, kamu yang jalanin gitu. Saya benar-benar bimbang banget sampai telepon kanan kiri, telepon teman-teman dokter dan lain sebagainya. Malam itu saya cuma doa, Tuhan kasih saya petunjuk, saya harus operasi di mana yang terbaik. Saya bilang akhirnya pagi-pagi, saya bilang sama istri saya udah mantep, saya mau operasi di Surabaya. Dan dia bilang kok tiba-tiba mantep. Dan aku jawab ke dia, karena aku tadi malam doa dan aku benar-benar dapat mimpi yang cukup jelas gitu, clear. Dan aku tuh tanya mimpinya sama dia, menurutmu mimpinya itu, jadi aku mimpi di malam itu ada mobil dan itu mobilku, jelas warnanya sama tipe kendaraannya itu mobilku, aku tahu. Mobil itu kayak ada naik jalan gitu, lagi jalan di tiba-tiba ada 2 persimpangan jalan, yang satu itu naik ke jalan flyover, yang satu tuh naik ke turun ke jalan biasa, jalan bawah gitu. Dan di jalan yang flyover itu jalannya agak rame gitu, yang di bawah itu jalannya agak sepi. Nah waktu itu saya lihat mobil saya, ketika itu saya nggak lagi naik mobil, cuman saya lihat mobil saya lewat bawah, jalan sepi dan ujungnya itu jalan buntu dan nabrak. Dan ketika itu mobil saya pecah. Saya cerita sama dia, kayaknya Tuhan ini kasih aku petunjuk gitu, kenapa kok bisa itu persis mobilku dan kenapa kok ada 2 jalan persis, kayak aku mikir persimpangan kita ada A atau B, pilihannya kan cuma 2. Jalan yang ramai sama jalan yang sepi. Nah, terus dia bilang kayaknya menurut istri saya jalan ramai itu ya harusnya di Surabaya, karena itu kan dimana tempat yang umum buat saya dan banyak teman dan keluarga di sini. Sedangkan jalan sepi itu yang keluar negeri, karena di sana kita nggak kenal siapa-siapa, benar-benar berangkat pun kita berangkat berdua gitu rencananya. Terus gitu oke, kita doa lagi, mantepin hati, terus kita bilang ke dokter. Kita akhirnya bilang, dok, kita komit, kita mau operasi di Surabaya. Dokternya bilang oke pak, kalau gitu segera CT scan. Saya temukan dokter bedahnya. Waktu itu ketemu dokter bedah langsung siangnya, dan dokter bedah lihat hasil CT scan-nya dan dikasih tahu bahwa absesnya atau kistenya itu cukup besar, 8 x 8 cm, dan posisinya itu persis di bawahnya paru-paru. Jadi dokternya bilang, Pak, ini saran saya segera operasi,
jangan banyak aktivitas karena takutnya kalau ini dinding absesnya juga tipis saya lihat. Jadi kalau pecah ini bisa menyebar ke paru-paru, infeksi paru, terus bisa menyebar ke darah dan jadi infeksi darah, which is fatalitasnya cukup tinggi takutnya. Dan waktu itu saya benar-benar bersyukur ya teman-teman, karena saya benar-benar nggak tahu waktu itu harus mutusin kemana, karena sampai istri saya bilang, untung kamu nggak mutusin untuk berangkat ya, karena takutnya di pesawat tekanan tinggi dan lain-lain bisa pecah dan resikonya malah jauh lebih besar gitu. Ya puji Tuhan dikasih kesempatan buat Tuhan untuk bisa mengambil keputusan yang lebih tepat gitu. Akhirnya kita menjalani operasi di sana dan malamnya langsung saya operasi, dan puji Tuhan sampai hari ini sembuh, recovery, nggak ada masalah. Mungkin kalau di posisi Adi, dia kebingungan, saya sebagai istrinya juga sama-sama kebingungan. Dan juga sama-sama mengalami stres, nggak berdaya, nggak tahu harus gimana. Karena ya juga sama ya, maksudnya dia selama 10 hari nggak tahu sakit apa. Saya yang nemenin juga bingung juga, kayak ya sebetulnya kenapa suami saya ini. Waktu justru dia pertama sempat divonis kalau hepatitis itu, jujur dalam hati kita tuh kita lega justruan, kayak oh ya hepatitisnya A, bisa disembuhkan gitu. Saya ingat hari itu setelah divonis hepatitis, saya menyempatkan untuk pulang ke rumah karena waktu itu sudah 4-5 harian saya nggak pulang ke rumah. Saya nyempetin kayak ketemu anak-anak dulu. Terus waktu pulang perjalanan mau balik ke rumah sakit, saya dapat telepon dari Adi. Dia ngomong, barusan dokternya visit. Katanya hepatitisnya ini lampau dan kemungkinan dia sempat mikir mungkin ada meningitis, cancer, apa itu. Jadi waktu perjalanan tuh bener-bener kayak nggak bisa apa-apa, kayak cuma bisa jujur, bisa nangis toh. Waktu itu cuman saya kayak dengerin podcast juga tentang firman Tuhan, dan di sana kayak dikuatin gitu, kayak firmannya waktu itu tentang kita cuma bisa berserah sama Tuhan, kayak apapun yang terjadi kita serahkan ke Tuhan, dan apapun yang terjadi itu Tuhan punya tujuan dari itu dan ada rencana Tuhan sendiri. Satu hal lagi yang aku mau sharingkan itu, ketika masa-masa itu di rumah sakit, ketika ada teman jenguk atau saudara, teman dari luar, dari gereja dan lain sebagainya, itu hati saya sebetulnya ketika itu nggak nyaman ya. Bukan nggak nyaman karena mereka datang, tapi namanya orang datang kan pasti tanya kan, jenguk, kamu sakit apa, kapan keluar dari sini gitu. Dan memang saya nggak bisa jawab saya sakit apa gitu, jadi saya harus bilang apa gitu. Jadi bikin keinget terus bahwa saya ini masih nggak tahu loh masalah saya apa. Dan terakhir saya ingat ketika beberapa teman dari gereja datang, ketika belum operasi loh itu, tapi saya udah tahu saya mau operasi, saya udah tahu penyakitnya. Mereka tuh bilang, kok kayaknya Adi udah happy gini, kayak udah seger gini. Padahal kondisi saya juga sebenarnya masih sakit gitu ya, masih belum diambil gitu absesnya, kistenya. Tapi suasana hati saya tuh udah berubah. Suasana hati saya tuh udah benar-benar berubah karena saya udah tahu masalah apa. Yang mau saya sampaikan adalah, sebetulnya saya pernah dengar firman Tuhan juga waktu itu, bahwa masalah yang terberat itu sebetulnya adalah ketika kita tidak tahu apa masalah kita. Tapi ketika kita sudah tahu masalah kita dan kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita, itu damai sejahtera itu akan ada di hati kita. Jadi damai sejahtera itu memang dari hati. Itu bukan tentang eksternal gitu. Saya belajar di situ. Karena waktu itu kondisi saya masih sama sebetulnya. Tapi ketika mindset saya udah berubah, benar-benar ada damai sejahtera dalam hati saya. Jadi ya buat teman-teman di sini yang sedang mengalami sakit, penyakit, bahkan mungkin belum tahu sakit apa, atau mungkin udah tahu sakitnya dan didiagnosis cukup parah, ataupun bukan sakit secara jasmani ya, tapi secara psikologis, atau mungkin hubungan kalian dengan keluarga atau istri, ataupun dalam keuangan kalian sedang ada bermasalah. Saya cuma mau encourage, percayalah bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Dia sayang sama kita. Ketika kita benar-benar gak rely dengan diri kita sendiri, dia itu dokter segala dokter. Ketika itu saya dokter gak tahu penyakit apa, Tuhan yang kasih saya jawaban, meskipun lewat hal yang sederhana, tapi dia tuh menuntun kita. Mungkin Tuhan gak langsung nunjukin jebles gitu ya, apa ini masalahnya, tapi dia tuntun saya satu hari demi satu hari, langkah demi langkah. Ketika saya minta, apalagi Tuhan tuh baik banget, Tuhan kasih saya petunjuk, saya dikasih petunjuk, dan benar-benar saya petunjuk ambil tuh, dan Tuhan gak pernah salah.
Dia Allah yang baik. Jadi buat teman-teman di sini Bapak Ibu tetap percaya bahwa Tuhan kita itu selalu menyertai kita. Jangan menyerah, karena Dia nggak pernah menyerah buat kita.